Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kepada teman-teman, di dua video sebelumnya saya salah nyebut ya. Jadi untuk video part 3 itu saya bilang yang part 4, begitupun di part 4 saya bilang yang part 5. Jadi yang benar part 5 tuh yang ini ya. Nanti teman-teman ceknya di description videonya aja ya, walaupun saya salah ngomong itu. Oke, nah kita lanjut ya teman-teman untuk menyusun laporan cash flow berdasarkan indirect method ya. Terakhir itu kita sampai di increase in account payable ya. Jadi seperti video sebelumnya, ketika utang naik berarti ada cash masuk ya nggak? Tapi kalau utang turun berarti ada cash keluar. Nah di sini utangnya kan naik nih dari tahun lalunya 0 jadi 5.000, berarti ada cash masuk $5.000, maka dia menambah. Oke. Menambah si net income ini. Nah, sekarang setelah kita dapat increase in AR, increase in AP ini sudah dimasukkan, sudah tidak ada lagi komponen yang bisa kita tambahkan di sini, maka saya hapus dulu, kita tinggal jumlahkan ya. Nah, kita jumlahkan dengan net income-nya, dapatlah kita angka min 36 ditambah 5 jadi minus 31. Berarti net income ini kita adjust dari 34.000 ternyata ada 31.000 uang keluar, ya nggak? Uang keluar berarti sisanya atau net cash provided-nya adalah sebesar 3.000 $3.000 gitu ya. Jadi net income-nya kan profitnya adalah 34.000 gitu kan. Terus kita mau tahu nih dari 34.000 itu berapa sih cash-nya gitu kan. Nah ternyata cash-nya adalah hanya $3.000 saja. Seperti itu. Sama ya dengan yang tadi kita dengan yang sebelumnya kita hitung direct method 3.000, sedangkan yang dengan indirect method sama juga 3.000. Jadi kalau hasilnya sama itu, kalau hasilnya berbeda berarti salah satu ada yang salah gitu ya. Nah kira-kira menurut teman-teman mudah yang mana? Yang direct atau indirect? Kalau secara simplicity gitu ya, simple dan cepatnya, ini indirect ini lebih cepat karena kita move dari net income langsung kita eliminasi yang non cash dan kita tambahkan movement-movement yang ada di current asset dan current liability. Sedangkan kalau direct method, saya ulang lagi ya, itu kita harus hitung cash yang didapat dari revenue, cash yang dibayar untuk expense, cash yang dibayar untuk pajak, seperti itu. Dan sebenarnya prinsipnya sama ya, tadi ada increase in AR, increase in AP, tapi teman-teman harus lebih ekstra hati-hati sih di sini karena nanti kalau cash payment berbeda dengan cash collected prinsipnya ya. Tapi nggak apa-apa, asalkan teliti dan hati-hati insya Allah bisa ngerjainnya. Nah, ini tadi yang saya bilang common adjustment to net income, yaitu kalau ada depresiasi, ada gain or loss, dan perubahan di current asset dan current liability, inilah yang di-adjust ke net income ya. Jadi teman-teman yang perlu keep in your mind itu yang ini, 3 ini ya. Oke, itu step 2. Sekarang step yang ketiga adalah kita membuat cash flow, net cash flow dari investing dan financing. Setelah kita kerjakan yang operating, kita move ke investing dan financing. Nah, ini adalah comparative financial statement-nya. Kita lihat mana sih yang masuk investing dan mana yang masuk ke financing. Tadi kan AR sudah ya, AR ini masuk ke operating, kemudian AP masuk ke operating. Ada nggak dia investing? Investing itu kan contohnya adalah non-current asset ya. Ternyata di sini nggak ada aset dia, itu cuma current, AR dan cash, berarti tidak ada investing activities. Nah sekarang berarti sisanya adalah hanya financing. Financing itu dapat dari financing itu dapat dari non-current liability plus equity ya. Di sini ada ordinary shares yaitu equity, berarti nanti financingnya adalah dari sini. Kita lihat financingnya adalah 60.000 increase di saham ya. Kalau sahamnya naik gitu ya, ordinary shares 1 part itu kita adalah
financing ya. Sebenarnya ini bukan purchase common stock nih, harusnya sales. Sebentar saya balik dulu. Ini ya, harusnya bukan purchase tapi sales. Jadi dia menjual. Kan karena menjual dia dapat uang ya, makanya uangnya naik karena dia jual saham ya. Ini salah, bukan purchase. Kalau purchase kita beli, kalau beli uang keluar. Nah di sini dia menjual saham, uangnya naik, berarti ada cash in di financing. Ya, kemudian tadi ada info tambahan bahwa dia bayar dividen. Nah dividen itu kan mengurangi retained earning, jadi nanti ada cash out di financing sebesar 14.000 yang diambil dari retained earning. Tapi retained earningnya sendiri tidak diikutkan ya teman-teman. Jadi kalau kita menghitung fluktuasi, return earning-nya diabaikan. Cuma ini dia panah ini adalah menunjukkan bahwa 20.000 itu didapat dari net income 34 dikurang dividen 14 jadi dapat 20.000. Nah, net income yang 34 masuk operating, yang dividen masuk ke financing. Kita langsung lihat. Nah, tadi cash flow from operating ini adalah yang pakai indirect ya, metode indirect karena dia move-nya dari net income. 34 tadi ada increase in AR, increase in AP, dapat 3.000 ya. Kemudian cash flow from investing yang nggak ada, jadi nggak usah ditulis, langsung ke cash flow from financing di sini ya nggak. Nah, cash flow from financing ini kita dapat uang dari mengissue ordinary shares saham biasa 60.000 dan kita bayar dividen 14.000 mengurangi ya. Jadi net cash provided by financing, jadi dari financing aja itu kita punya 46.000. Nah, setelah dapat dari operating dan financing ini dijumlah jadi 49.000 dolar. Nah, inilah net karena dia positif jadi net increase in cash. 49.000 dan ditambah dengan cash di bulan Januari 0, dapat cash di Desember 49.000 dolar. Nah, teman-teman, di sini terlihat kan bahwa ini jumlahnya sama dengan yang ada di balance sheet tadi. 49.000 ini, saya balik ya, ini agak jauh baliknya. Oh, enggak jauh, ini dia. Dia sama persis ya. Lihat, di Januari 10, di Desember 3149, maka movementnya adalah 49 atau pertambahannya. Nah, inilah angka yang harusnya sama. Ini saya kasih hijau kali ya, supaya kontras. Nah, ini nih. Angka inilah yang harus sama dengan yang di sini. Nah, kalau angka ini beda, berarti ada yang salah di sininya. Jadi, kalau teman-teman ngerjain cash flow, ini kontrolnya ada di sini. Lihat, net increase atau decrease in cash-nya, 49.000 ini sama nggak dengan increase-decrease yang ada di comparative statement of financial position. Jadi, gitu ya cara ngeceknya. Kalau beda, berarti ada yang salah. Gitu, oke? Ini sudah selesai satu soal. Kita latihan lagi ke Norman Companies ya. Nah, di sini dia bedanya dengan yang tadi di 2009-nya, di tahun sebelumnya. Ini kan tahun sekarang 2010. Tahun sebelumnya dia sudah ada saldo ya. Kalau tadi kan dia 0000 gitu. Nah, ini akan lebih terlihat nanti. Kita akan kerjakan dengan dua metode juga nanti insya Allah, dengan indirect dan direct. Oke ya. Jadi kita baca dulu ya soalnya. Norman Company's financial statement for the year ended Desember 31, 2010 contain the following condensed information. Condensed tuh sudah padatkan lah infonya. Jadi ini yang atas adalah income statement-nya, ya enggak? Karena ada revenue, operating expense, depreciation, loss, ada income before tax, dan net income. Kemudian di bawah sini adalah statement of financial position-nya. Dan ini condense ya, hanya sebagian aja, nggak semua. Nggak sampai liability equity, ada nggak ya? Sebentar. Oke, nggak. Ini jadi dia partial aja. Ada AR, ada AP, dan ada income tax. Nah, pertama, ketika teman-teman dapat data, yang pertama harus dilakukan adalah membuat flux yang ini ya. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi, SFP-nya atau balance sheet-nya, ini kan IS, ini SFP gitu ya. Harus teman-teman flux. Langsung dilihat nih AR-nya naik atau turun. Ternyata turun. Kasih kurung ya, decrease. Kalau AP dia naik, kalau income tax payable dia turun. Karena naik turunnya ini akan berpengaruh. Dia akan menambah atau mengurangi net income nantinya. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada
ada net income-nya ya, 90.000 euro. Nah, langsung di sini bisa kita masukkan, karena kita pakai indirect method ya, langsung kita kerjakan cash flow from operating activities-nya, kita move dari net income. Net income 90.000, baru kita bikin adjustment-nya untuk merekonsiliasi net income. Jadi kita adjust yang bukan, yang non cash activity sama yang current asset dan current liability. Nah, oke, supaya kita nggak bolak-balik slide-nya, saya sudah kerjakan di Excel ya, Microsoft Excel. Kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi, sorry. Ini soalnya ya tadi, ini jawabannya di bawah. Untuk indirect method, saya besarkan dulu di sini ya. Nah, yang pertama harus dibuat adalah net income-nya kita masukkan, 90.000 tinggal ambil dari sini. Kemudian adjustment-nya. Nah, kita buang dulu non-cash activities-nya. Di sini ada, kita lihat ada depresiasi dan ada loss. Depresiasi itu, kan di sini sudah mengurangi ya teman-teman. Ini kan merah nih mengurangi ya artinya ya. Depresiasi kan biaya, maka dia mengurangi. Karena dia tidak ada cash keluar, maka di sini kita tambah. Jadi dibalik ya teman-teman, net income-nya. Depresiasinya yang tadinya dikurangi kita tambah. Begitupun dengan loss yang tadinya mengurangi kita tambah. Jadi berkebalikan ya, karena dia kalau di atas ini kan dia mengurangi revenue, padahal cash-nya nggak ada yang keluar nih. Berarti penyesuaiannya adalah kita balik, jadi kita tambah. Kalau loss gini. Nah, kalau nanti case-nya di sini gain, kebalik ya. Kalau gain kan di sini menambah, berarti nanti ketika membuat cash flow-nya dia harus mengurangi. Seperti itu. Kemudian setelah kita membuang non-cash activities-nya, kita masukkan fluctuation di current asset dan current liability. Nah, di sini ada AR dan ada AP. AR-nya di sini turun dan AP-nya naik. Sekarang posisikan itu sebagai pemilik perusahaan. Kalau AR turun, ya piutang menurun, apakah ada uang masuk atau uang keluar? AR turun ya, berarti tahun lalu AR-nya 59, tahun ini 37, berarti ada customer yang bayar ke kita, ya nggak? Berarti ada uang masuk di situ, makanya di sini decrease-in AR, tapi di sini 22.000-nya menambah, gitu ya. Tulisnya tetap decrease-in AR, tapi di sini tandanya positif, artinya dia menambah net income-nya. Kemudian yang kedua adalah account payable. Account payable itu utang kita naik nih. Tahun lalu ngutang 31.000, tahun ini utang kita nambah 46.000, berarti ada uang masuk kan. Nah, 15.000 itu menambah di sini. Gitu ya. Di sini increase in AP menambah 15.000. Kemudian flak yang terakhir adalah income tax payable. Utang pajak kita turun. Kalau utang turun, yang tahun lalu 8.500, tahun ini 4.000, berarti ada uang keluar kan? Nah, uang keluar 4.500 itu mengurangi net income-nya di sini ya. Oke, berarti sekarang kita sudah dapat net cash provided by operating activities-nya, tinggal kita langsung kurangin dengan net income di sini, atau ditambah ya. Sorry, ditambah, karena ini kan positif ya. Ini kan adjustment-nya 118.500 ditambah dengan net income, dapatlah angka 208.500. Jadi ini jawabannya ya teman-teman, 208.500. Nih kita lihat ya. Oke, sama ya. Jadi saya memindahkan ke Excel supaya teman-teman bisa lihat langsung soalnya. Nah sekarang kita kerjakan dengan direct method ya. Gimana sih bedanya? Di sini ada tambahan info, kita asumsikan account payable relate to operating activities. Jadi maksudnya utang yang di sini ini adalah utang terkait dengan operating expense gitu ya. Nah, sekarang kita Oke. Kita lihat ya. Nah, seperti yang sebelumnya ya, direct method itu kita bergeraknya dari atas, dari revenue. Sedangkan kalau indirect kita bergeraknya dari bawah, dari net income nih. Kelihatan ya? Ini kan 90.000. Kalau indirect method kita bergeraknya dari sini. Tapi kalau direct method kita bergerak dari atas, dari cash receipt from customer alias dari revenue from fee yang di sini ya.